selanjutnya kalian akan menentukan momen inersia benda-benda secara eksperimen memakai alat momen inersia ini. Pertama adalah batang. Nah, sebelumnya kamu kan sudah mengerjakan tugas pendahuluan, di mana di tugas pendahuluan itu kamu disuruh mencari nilai atau rumus momen inersia untuk benda-benda, tapi secara teori. Nah, secara teori kan momen inersia batang ini I itu sama dengan berapa ya momen inersianya? Ketika poros rotasinya di tengah atau di pusat massa batangnya, maka momen inersianya itu secara teori kan 1/12 ml kuadrat kan. M-nya adalah massa batang, L-nya adalah panjang batang. Nanti ketika praktikum, batang ini kamu tambahkan benda lain. Ini kita anggap sebagai beban tambahan dan kita nggak perhitungkan bentuknya. Jadi ini cuman kita anggap sebagai partikel aja. Ini kita anggap partikel ke-1 dan satu lagi partikel kedua. Ini M1, ini M2, ini M batang gitu ya, ini batang. Nanti semua benda-benda ini kamu tentukan dulu atau timbang dulu masanya pakai alat timbangannya ya, sehingga memperoleh data awal untuk besar massa dari masing-masing komponen ini. Selanjutnya panjangnya nanti kamu ukur juga berapa panjang batangnya, lalu R1, R2. Apa itu R1, R2? Ya, kita lihat di sini ya. Kita pasangkan dulu si batang ini ke alat momen inersianya. Seperti ini. Di sini ada lubang, di alat momen inersianya ada lubang di bawahnya ini. Coba. Ini nih, ini. Nah, di lubang ini nanti kamu masukkan batangnya ke sini. Oke? Ini. Nah, terus masukkan dan usahakan tepat di tengah ya, pas di tengah atau di pusat massanya, lalu dikencangkan ininya, bautnya, murnya ya, sehingga sudah terpasang sempurna. Selanjutnya beban tambahan ini kamu pasang di batangnya. Caranya seperti ini. Tinggal masukkan ke sini. Ini bebas mau di mana aja boleh. Nanti kamu udah pasang di sini misalnya yang 1 M1. Lalu yang M2, yang ini kamu pasang di bagian yang sebelahnya lagi. Nah, ini untuk posisi boleh sama ya, ke pusat massa boleh enggak sih, bebas. Misalkan ini M1. Si M1 ini punya jarak R1 terhadap poros rotasi. Nah, ini poros rotasinya. Berarti dari sini sampai dengan sini, ini jarak R1. Selanjutnya ini benda 2, M2. Maka jarak R2 itu adalah dari sini sampai sini. Ya. Oke, sampai dengan pusat rotasinya. Selanjutnya, kalau sudah terpasang dengan baik, baru kita akan menentukan periode untuk batang ini. Periode osilasi ketika si batang ini kita pasangkan di alat momen inersia. Caranya sama kayak tadi. Ini kan sudah disetting tadi ya. Alat timer counternya sudah disetting di awal, sehingga kita langsung aja ambil data untuk waktu 5 kali getaran dengan cara sama seperti tadi. Ini diputar dulu 180 derajat. Selanjutnya bentar. Nah, ini kebetulan si batangnya itu kena ke ininya, gerbang cahayanya, sehingga kita atur dulu supaya posisi gerbang cahayanya itu tidak mengganggu proses osilasi batangnya. Kita putar dulu agar diturunkan sedikit, lalu kencangkan lagi. Nah, nanti kalau sudah terpasang dengan baik, baru kita mulai dia putar sampai dengan 180 derajat jarum penunjuknya. Selanjutnya tekan function, kemudian lepaskan. Hati-hati selama dia berputar, jangan sampai ada gangguan-gangguan dari tangan kita atau dari benda-benda yang lain ya. Tunggu sampai dengan 5 kali getaran, maka akan keluar nilai waktunya. Nah, ini dia waktu selama 5 kali getaran untuk sistem batang dengan 2 beban ini ya. Nanti kamu tinggal masukkan ke data percobaan di sini. Nah, ini. Untuk 5 kali getaran waktunya berapa? T kecilnya ya. Dari yang terbaca di alat momen inersianya. Nah, untuk data T2-nya sama. Nanti sama seperti tadi. Tinggal diputar, terus pencet function dan lepaskan.
Nah, udah dapat kan itu data T2. Nanti sehingga kamu untuk melakukan data untuk ketiga kalinya untuk benda yang sama, maka kamu akan mendapatkan 3 nilai T atau waktu 5 kali getaran untuk 3 kali percobaan. Lalu kamu tentukan periode masing-masing untuk waktu ini. Tinggal dibagi 5 kan ya, lalu dirata-ratain. Dah selesai untuk batang dengan 2 beban tambahan. Untuk selanjutnya untuk benda yang lain, ini tinggal kamu lepas dulu. Nanti lepas dulu. Benda-benda yang lain seperti cakram kayu. Ini cakram kayu. Lalu apa lagi? Segi 4. Selanjutnya segi 3. Selanjutnya segi 6. Lalu ini silinder pejal. Ini silinder berongga. Hati-hati kalau berongga berarti ada 2 R ya. Ada jari-jari dalam, misalkan itu R1. Itu dan jari-jari luar R2 ya. Ini ada 2 R. Kemudian yang ini bola. Untuk bola hati-hati, kita kan akan harus mencari, awalnya itu harus cari tahu dulu massa sama jari-jarinya. Kalau untuk bola, untuk silinder pejal, untuk silinder berongga, sama ini juga sama ya, untuk cakram kayu juga sama. Kamu cari dulu jari-jarinya berapa, pakai penggaris atau pakai meteran itu. Nah, untuk yang bola, mencari jari-jarinya, karena sulit kita menentukan di mana posisi tengahnya, lebih baik kamu cari dengan menghitung dulu atau mencari nilai keliling dari bolanya, baru cari jari-jarinya pakai rumus keliling lingkaran. Gampang kan? Nah, Ibu kasih contoh, ini misalnya bola ini, kamu pasang di sini. Nah, setelah terpasang, baru nanti sama caranya, tinggal kamu putar sampai jarum penduknya 180 derajat, lalu tekan function, functionnya ditekan dan lepaskan. Nah, ini data waktu selama 5 kali getaran untuk benda bola. Oke? Nah, seperti itu sama untuk benda-benda yang lain juga sama caranya, tinggal dipasang di sini. Sedangkan untuk yang ini seperti apa? Segi 4, lalu selanjutnya segi 6, lalu ada segi 3. Nah, nilainya kan bukan jari-jari, tapi sisi dari bendanya. Kalau segi 3 berarti sisi ini. Kalau ini segi 6 berarti sisi ini. Itu untuk menentukan nilai A di sini ya. Kalau di nih segitiga sama sisi, ditanya apa, dicari dulu masanya, dan A di sini adalah sisi dari segitiganya ya, panjang dari sisi segitiga. Oke, seperti itu. Jadi caranya sama seperti ketika kamu melakukan percobaan batang, benda-benda lain sama. Putar dulu 180 derajat, pencet function, lepaskan. Dah, sampai situ aja.